buat jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yaitu jangan berdebat lagi dalam hal ini. Alhamdulillah. Tadi sebelumnya guru-guru kita sudah mengatakan ya banyaknya beberapa perbedaan-perbedaan nih. Kalau begitu sebelum lanjut ke tausiah selanjutnya, ini ada video menarik lagi doa berbuka puasa yang berbeda-beda. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Waktunya untuk berbuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, nah tadi sesuai dengan tayangannya ya nih Ustadz Syah mohon izin nih. Jadi sebenarnya kalau bulan puasa Ramadan ini kan pasti muncul ya, suka ada perdebatan bahkan pertanyaan nih Ustadz. Yang satu bacanya yang ini, yang tadi satu lagi baca yang ini, jadi benar-benar sesuai video tadi. Sebenarnya yang benar itu yang mana sih Ustadz Syah mohon izin, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Aca serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amaliyah Ramadan kita, baik tarawihnya, tahajudnya, witirnya, puasanya, baca Qur'annya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua redaksi doa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Kemudian ada juga dhahabadz dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang mana yang paling sahih sebenarnya? Kalau di Indonesia sudah lumrah diamalkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Namun ternyata akhir-akhir ini muncullah, oh ternyata itu enggak sahih katanya. Itu daripada riwayat yang doif katanya. Selama ini masyarakat mengamalkan doif. Ada yang sahih katanya. Yang sahih adalah dhahabadz dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ternyata kalau yang dhahabadz dhama itu riwayat daripada Ibnu Umar, ya, hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbuka puasa sambil memegang jenggot beliau, lalu beliau membaca dhahabadz dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang lapar dan dahaga. Itu yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud. Lalu ternyata dari mana sih orang Indonesia nih ngambil-ngambil Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu? Ternyata itu lebih sahih karena riwayat Bukhari Muslim. Kalau dibandingkan para perawi hadis, bahwasanya para ulama hadis mengatakan, ahli hadis mengatakan, kalau dibandingkan hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Bukhari, jelas tingkatan kesahihannya lebih tinggi tingkatannya Imam Bukhari. Subhanallah, jadi selama ini masyarakat Indonesia tidak salah mengamalkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Namun redaksinya itu lebih namanya kalau dalam riwayat Bukhari cuma dua kalimat aja. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Bagaimana kita menyikapinya? Kan capek juga berdebat-debat aja gitu ya. Menyikapinya aja bagaimana? Kita langsung. Bagaimana kita menyikapinya? Maka ulama mengatakan alangkah baiknya dua redaksi doa yang sahih ini digabung aja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ada tambahan lagi. Wa alaika tawakkaltu. Dhahabadz dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kan gitu enak, nggak ada perdebatan. Jadi dua-duanya dibacain. Insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin rabbal alamin. Ustadz Syam, tapi kalau salah satu aja juga nggak apa-apa ya berarti ya Ustadz? Apa, nggak baca doa pun nggak apa-apa, tapi rugi karena doa yang diterima. Tapi saya sudah prediksi. Apa tuh Ustaz? Kalau Aca itu adalah Allahumma laka sumtu. Iya, aku baca itu sih soalnya. Ya karena kan mau buka puasa itu waktu mustajab berdoa. Ya rugi aja, nggak baca doa pun nggak apa-apa, tapi rugi. Kenapa rugi? Karena waktu mustajab doa, Untuk waktu berdoa. diijabahnya doa-doa Tapi kita. waktu break tadi ada doa yang diajarin Ustaz Bani. Ada lagi Ustaz? Iya. Apa Ustaz? Tapi gak usah dibahas ya. Kenapa Ustaz? Kata Ustaz Bani boleh doanya begini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Kalau itu bukanya yang lain nih. Masya Allah, makasih banyak.
banyak Ustadz Syam. Ya jamaah jadi jangan diperdebatkan lagi ya. Bismillah minta pertolongan ke Allah supaya kita diterima amal ibadah dan amal puasanya. Amin, amin robbal alamin. Nah Ustadz Bani ini lanjut nih pertanyaan yang bikin penasaran tadi nih ya. Jadi sebenarnya benar gak sih perdebatan mengenai hukum memegang mushaf Al-Quran ini katanya dibolehkan tanpa wudhu. Tapi ada juga yang sangat melarang keras harus wudhu nih. Nah bagaimana kalau kita baca Al-Quran lewat handphone? Nah mohon izin Ustadz Bani silakan. Masya Allah, terima kasih Mbak Aca. Pertanyaan luar biasa Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Dan guru-guru kami dimanapun dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali al-mutahharun. Secara bahasa al-mutahharun itu adalah kata benda isim yang pasif, yang disucikan. Sekarang kalau kita berwudu aktif atau pasif? Aktif. Dari sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Maksudnya di ayat ini yang tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali mereka yang disucikan itu kita atau malaikat. Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan yang dimaksud ayat ini itu adalah para malaikat. Ya. Jadi di Lauhil Mahfuz tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dalam kondisi tidak berwudu pun kata Ibnu Hazm mazhabnya Az-Zahiri mengatakan boleh silahkan membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf tanpa berwudu. Ini pendapat siapa? Ibnu Hazm Az-Zahiri diikuti oleh Abu Daud Az-Zahiri dan sebagian ulama. Tapi menurut mayoritas ahli tafsir bahwa ayat ini berlaku untuk para malaikat dan juga manusia. Di Lauhil Mahfuz tidak ada satupun malaikat yang boleh dan bisa menyentuh Al-Quran kecuali yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Apalagi kita, malaikat bukan. Kita tidak sesuci malaikat. Maka kalau kita mau menyentuh Al-Quran, hendaklah mensucikan diri dengan berwudu. Ini pendapat yang kemudian dipilih oleh mayoritas mazhab ulama kita dari Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa sebaiknya seorang muslim itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi berwudu, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah ini nampaknya pendapat yang paling afdal. Ustadz lalu bagaimana kalau kita baca Al-Qurannya lewat handphone? Masya Allah. Di satu sisi ini menunjukkan semangat yang begitu luar biasa, tidak mau tertinggal dari Al-Quran. Apapun kondisinya. Ya udah Ustadz, kalau saya tidak bisa menyentuh mushaf, gimana kalau handphone? Kata para ulama, handphone yang ada aplikasi Al-Qur'annya di sana tidak dihukumi sebagai mushaf. Sehingga kalau baca Al-Qur'an melalui handphone, meski dalam kondisi tidak berwudu, boleh. Tapi dengan catatan, kalau dia berwudu itu afdal. Itu yang afdal dan berkah. Masya Allah. Dan kalau bisa, jangan sering-sering deh lewat handphone. Iya ya. Lebih sering lewat mushaf aja langsung, itu lebih berkah, lebih afdal. Tapi Ustadz saya perempuan, kebetulan lagi haid, tapi pengen banget baca Quran, mengkhatamkan Al-Quran, nanggung banget ini ya. Udah sampai juz kesekian, datang tamu. Nongol. Waduh, kan kalau libur susah lagi mulainya. Maka boleh silakan pakai handphone baca Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadikan Ramadan kita semakin berkah. Karena Allah mengatakan Ramadan ini syahrun unzila fihil Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka interaksi kita terhadap Al-Quran di bulan ini harus lebih intens dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan Imam Malik kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, kitab Al-Muwatta'nya ditutup. Dia habiskan waktunya semuanya untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu kalau masuk bulan suci Ramadan, siang hari khatam, malam hari khatam. 30 hari, 60 kali khatam Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita nih dimudahkan dan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah, untuk terus sayang dan cinta terhadap Al-Qur'an. Jangan sampai kita
bosan baca Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran yang bosan sama kita. Nauzubillah. Auzubillah min Wallahu dzalik. a'lam bishawab. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Bani. Ini benar-benar tamparan ya buat kita semua bahwa jangan sampai Al-Quran cuma dipajang doang ya Ustadz ya di rumah ya. Betul. Lagi-lagi sebaiknya berwudu ya jamaah. Ya selanjutnya ini jamaah di rumah pasti udah gak sabar ya menunggu pertanyaannya dijawab oleh guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada semua jamaah yang alhamdulillah masih semangat ya di bulan Ramadan dan masih stay di depan TV lalu mengajak juga yang lainnya. Dan apalagi sudah masuk nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial Ustadz, media. berarti ikut berpartisipasi juga. Iya, Insya Allah iya. mudah-mudahan habis bertanya nggak tidur ya. Habis Amin, bertanya amin, amin, nontonin, siapa tahu pertanyaan yang dijawab. Insya Allah yang pertama Ustadz langsung nih dari Pongki 721. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menghadapi kakak yang baru ikut kajian bahkan hijrah. Tapi jadinya sikapnya jadi keras. Semua orang yang gak sesuai dengan tempat dia ngaji dikatain dosa. Kasihan ibu bapak saya dikatain dosa karena beda pendapat. Dan bahkan kakak saya sampai pergi dari rumah. Bagaimana hukumnya yang diperbuat oleh kakak saya, dosa atau durhaka Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kategori dosa apalagi durhaka itu bertahap. Salah dulu, baru dosa, baru zolin, kemudian durhaka. Pada posisi ini, kalau terjadi ada ilmu yang masuk pada diri kita, kemudian kita sikapi untuk berhijrah, maka kita harus menggunakan yang pertama bertahap. Bertahap dulu, tidak langsung, pelan-pelan. Habis itu berakhlak dulu, baru berilmu. Jadi ingat ya, semuanya nonton, berakhlak dulu, baru berilmu. Kemudian tanamkan yang ketiga, kasih sayang. Karena ketika kita berdakwah, mungkin kita berusaha untuk baik. Lalu kita berusaha supaya yang lain juga ikut baik. Tapi tanamkan kasih sayang sehingga tidak ada menjelekkan orang. Atau mencak orang buruk dan sebagainya. Kemudian setelah itu barulah kita bisa menyelamatkan. Gimana kita bisa menyelamatkan? Kalau dari awal kita sudah usir. Dari awal kita sudah tutup, dari awal kita sudah benci. Jadi harusnya kita sama-sama bertahap dulu, kemudian berakhlak, kemudian berkasih sayang, lalu kita menyelamatkan. Oh, tahap-tahapannya itu Ustaz ya. Ada tahapannya. Tahap Ustaz, pertanyaan kedua. Oh iya enggak apa-apa ya, makasih. Baik pertanyaannya, mantap ini. Dari 678, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan wabarakatuh. banyak pendapat bilang WC itu tidak boleh menghadap kiblat. Tapi WC di rumah saya itu semua menghadap kiblat. Saya sudah bilang ke ibu saya supaya suruh bongkar itu. Terus kata ibu saya, ada kok pendapat yang bilang boleh. Nah sekarang saya jadi bingung nih. Baiknya saya bongkar atau gimana Ustadz WC-nya itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendapat dari mana yang mengatakan WC tidak boleh menghadap kiblat? Pendapatnya dari mana? Yang tidak boleh menghadap kiblat itu buang airnya. Ya, WC-nya menghadap kiblat tidak apa-apa. Jadi subhanallah, kata Nabi SAW, janganlah engkau menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air. Menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini lucu nih. Jangan kau menghadap kiblat tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah ini hadis ini luar biasa. Ternyata Nabi kok jangan menghadap kiblat tapi disuruh menghadap barat. Disuruh menghadap timur. Kalau menghadap timur berarti kita membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap barat berarti kita menghadap kiblat. Ini subhanallah. Kenapa kita tidak boleh berdebat kalau tidak ada ilmunya. Karena ternyata tidak boleh kita langsung dari teksnya aja hadis tersebut. Kok bisa menghadap barat itu bukan menghadap kiblat? Karena Nabi mengatakannya itu di Madinah. Yang mana kiblat itu bukan barat di sana. Jadi kalau ini langsung diambil hadisnya ke Indonesia, maka subhanallah sangat bertentangan sekali. Nah, ini pendapat ulama mengatakan kalau WC toilet di dalam rumah ada dinding pembatasnya, maka dihukumi tidak apa-apa kalau dia menghadap ke kiblat. Tapi kalau baru mau bangun rumah sebaiknya jangan menghadap kiblat ya. Tapi kalau udah terlanjur, kalau ada tembok yang menghalangi itu tidak dianggap menghadap. Kecuali di luar ruangan yang tidak ada yang menghalanginya, maka itu jangan sampai kita menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu taala alam. Berarti nanti kalau ada kesempatan kita bahas ini ya. Iya, bagus juga tuh, Ustaz. Adab-adab
arsitektur. toilet. Oh bukan, ada toilet. Ustaz. Iya. Oh, boleh Gimana juga. cara buang hajat dan sebagainya. Oh, ya, itu. Yang rumahnya sesat gimana? Aman? Langsung diarahkan semua Oh, karena baru bangun jadi langsung diarahkan semua Ustaz. Tapi Ustaz Udah selesai? Belum Ustaz. Lama banget ya. Tapi Ustaz, masih ada pertanyaan dan perdebatan dalam ibadah sholat. Kita tahu Ustaz banyak sekali perbedaan ini dalam ibadah sholat ini. Kalau orang yang berbeda mazhab apakah harus tetap mengikuti mazhab kita atau harus mengikuti mazhab di tempat dia sholat waktu itu Ustaz? Ada pengalaman saya waktu ke Turki. Wih, pernah ke Turki Nanti Ustaz? saya bahas sebentar. Oh ya udah. Karena ternyata ada perbedaan. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Kalau begitu jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh Oh, jamaah. jamaah. Alhamdulillah.